좋은 결과도 가져올 수 있다. 나는 이렇게 생각하고 있습니다. 일단 뭐 우리 팀은 22세 이하가 나가기 때문에 좀 경쟁해서. Elkan jadi kejutan, Thailand peringatkan Vietnam agar tak berisik, ya, setelah menunjukkan perjuangan luar biasa di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dalam waktu dekat ini Shin Tae-yong kembali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Shin Tae-yong sebelumnya, kalau di Piala AFF nanti timnas Indonesia bakal pakai squad U22. Melihat keputusan dari Shin Tae-yong itulah membuat Malaysia merasa kalau timnas Indonesia emang menganggap remeh Piala AFF, padahal mereka ini belum pernah juara. Selain Malaysia, Vietnam yang akhir-akhir ini suka julitin Indonesia juga memiliki pendapat yang sama, tapi berbeda dengan Thailand, tim yang sudah juara AFF 7 kali itu justru menaruh respek kepada timnas Indonesia, sekaligus peringatkan tim-tim ASEAN untuk tetap waspadai kekuatan timnas Indonesia meski mereka memakai tim U22, dan Madam Pang bahkan peringatkan Vietnam dan Malaysia meski Indonesia pakai tim U22 belum tentu mereka bisa menang dengan mudah, terlebih dalam tim U22 Indonesia juga banyak pemain-pemain yang merasakan atmosfer babak kualifikasi Piala Dunia, jadi dari segi kualitas jelas tidak akan kalah dengan timnas senior Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jika di Piala AFF 2024 ini Coach Shin telah memutuskan akan memakai skuad U22 Indonesia, sementara itu Piala AFF 2024 sendiri akan digelar pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025, dan timnas Indonesia tergabung di grup B, bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada laga perdana Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar tanggal 9 Desember tahun 2024, skuad Garuda pun difavoritkan menjadi juara, karena skuad yang dimiliki Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri, seperti Jay Izzes, Marten Paes, Ragnar Oratmangun dan lain-lain, namun Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri, khususnya Eropa karena Piala AFF bukan agenda FIFA, dan Shin Tae-yong kini sudah mendapatkan skuad yang akan dibawanya di Piala AFF 2024, mereka bahkan akan menjalani TC di Bali dalam waktu dekat ini. AFF bukan periode FIFA Matchday, bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA, jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar, ya mungkin salah satu alasan kenapa kita enggak bisa bawa timnas senior jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final, dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang sampai sekarang, jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF, ungkap Coach Shin dikutip dari Bola Sport. For the candy basket, oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not. Sementara itu, melihat keputusan dari Coach Shin itulah membuat negara-negara di ASEAN mencak-mencak, salah satunya Malaysia dan Vietnam, yang media-media di sana menganggap kalau Indonesia ini sebagai tim belagu, karena belum pernah juara di AFF aja berani-beraninya pakai pemain U22, dan seolah-olah menganggap Indonesia meremehkan ajang AFF. Meskipun Malaysia dan Indonesia tak berada di grup yang sama, akan tetapi keputusan Coach Shin dalam memakai skuad U22 cukup mencuri perhatian media-media di negeri Upin Ipin tersebut. Salah satu media terbesar Malaysia, Stadium Astro, memuat berita perihal timnas Indonesia yang akan mengandalkan bakat-bakat muda pada kejuaraan antar negara Asia Tenggara, yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Mitsubishi Electric ASEAN Cup 2024, Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong memastikan skuad U22 Indonesia akan dibawa ke Piala ASEAN 2024,
Menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional, dan Taeyong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang bermain di Liga 1, dan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya performa meningkat di skuad U22, tulis Stadium Astro. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas. Video. Sementara itu melansir dari Soha.fan, keputusan timnas Indonesia yang tak diperkuat pemain-pemain seniornya tersebut merupakan sebuah kejutan. Tak ada pilar-pilar andalan seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Witan Sulaiman di kubu timnas Indonesia turut disorot. Pada tanggal 25 November lalu timnas Indonesia mengejutkan semua orang, dengan daftar 33 orang menuju Piala AFF 2024, bahkan bintang-bintang yang bermain di turnamen domestik seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri semuanya absen, tulis laporan dari Soha.fan. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter, my parents are both liars. Sementara itu melihat reaksi dari tim-tim rival, terutama Malaysia dan Vietnam, yang kita tahu protes mulu, gara-gara Indonesia menganggap remeh Piala AFF, membuat Thailand pun tidak tinggal diam, di mana menurut pemain timnas Thailand, Tiraton Bunmatan, melihat segala yang terjadi di timnas Indonesia, ia mengaku sama sekali tak kaget, sebab pada 2021 lalu saat Thailand mengalahkan Indonesia di final AFF, ia melihat dalam 1-2 tahun ke depan setelah itu Indonesia akan punya tim yang menjanjikan untuk bersaing di level Asia, dan semua itu terbukti nyata ketika sebagian besar skuad timnas yang muda-muda itu berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, serta menembus 16 besar Piala Asia level senior. Kemudian jangan lupakan juga kesuksesan masuk semifinal di Piala Asia U23, baginya dengan stok pemain yang melimpah, apalagi dengan adanya pemain keturunan Indonesia benar-benar sudah jauh berkembang dari segala sisi, senada dengan Teraton mantan pelatih timnas Thailand, Mano Polking yang juga pernah memprediksi kalau Indonesia bakal punya tim yang menjanjikan. Ia benar-benar merasa takjub sebab dalam waktu sesingkat ini perkembangan timnas Indonesia benar-benar signifikan, bahkan ia pun sedikit menyentil tim-tim tetangga khususnya Vietnam untuk tidak usah banyak protes, sebab ketimbang seperti itu, mending media di sana fokus dan terus mengkritisi segala hal yang terjadi dengan Vietnam yang saat ini sedang dilanda kemunduran. Bahkan pria berpaspor Brazil itu mengakui kalau saat ini perkembangan tim muda Indonesia sangat progresif. Akan tetapi di satu sisi ia juga berharap kalau Thailand juga jangan sampai kalah. Sementara itu kabar bahagia terus menghampiri skuad Garuda, di mana pemain yang sempat jadi andalan Shin Tae-yong saat masuk di final Piala AFF 2020, Erkan Bagot, baru saja sembuh dari cederanya. Si anak hilang itu memang sempat punya hubungan buruk dengan Shin Tae-yong dalam beberapa tahun ke belakang, terutama saat dirinya mangkir atau dalam bahasa kasarnya menolak panggilan dari Coach Shin dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Kemudian Erkan Bagot diganggu cedera pergelangan kaki sejak akhir Agustus tahun 2024, setelah hampir 2 bulan lebih menjalani pemulihan akhirnya bek berpostur jangkung itu telah kembali latihan. Dia menjalani latihan bukan bersama tim utama, melainkan skuad Blackpool U21. Pelatih Blackpool U21 Stephen Dobbie mengaku senang dengan kembalinya Erkan Bagot, bahkan pelatih berusia 41 tahun itu sudah tak sabar untuk memainkan bek yang pernah merobek gawang timnas Malaysia di Piala AFF. Erkan Bagot menjalani sesi pertama pagi ini, jadi menyenangkan melihatnya kembali bergabung dalam grup.
Kami berharap mungkin bisa memainkan pada hari Rabu, kita akan lihat perkembangan kondisinya dalam beberapa hari ke depan, kata Dobi dilansir dari Blackpool Gazette. Dan kehadiran Elkan Bagot bisa jadi kejutan di Piala AFF 2024 nanti, mengingat di AFF 2020 lalu Bagot adalah sosok andalan Sintayong, sekaligus menjadi sosok yang cukup mencuri perhatian dan semoga